Oke, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Ayu Pancaring Pamungkas yang telah berkenan untuk hadir dalam sesi interview dalam waktu minimal 30 menit ke depan. Biasanya sih rata-rata 40 menit ya. Kita akan melaksanakan sesi wawancara untuk penjaringan ketua PP Bursa. Untuk itu mari kita mulakan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap juga dari Indonesia nggak ada gangguan ya. Mudah-mudahan juga nggak ada gangguan jaringan juga. Dinda. Udah Apa kabar Dinda? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Mau dong kenalan sama Dinda, dikasih tahu lebih sama kurangnya Dinda tuh gimana sih? Wow. Kenalan lagi nih kita ya? Iya, kenalan lagi. Lebih dan kurangnya. Lebihnya ada, kurangnya banyak. Kalau misalkan kurangnya, dimulai dari kurangnya nggak apa-apa ya. Oh ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Adinda. Kalau misalkan kurangnya, Dinda itu nggak ambisius sih Kak. Maksudnya kalau misalkan memang ada suatu tujuan dan itu nggak tercapai, oke, nggak masalah gitu. Itu. Terus nggak tahu sih ini kelebihan atau kekurangan, pokoknya aku sebutin aja ya. Itu tadi yang pertama, nggak terlalu ambisius. Terus kedua, saya tuh orangnya komunikatif ya Kak. Saya ngerasanya gitu. Karena mungkin saya lebih nyaman dan enjoy kalau misalkan berkomunikasi aja sama orang. Misalkan ada sesuatu pun, misalkan masalah atau apapun, kalau misalkan saya bisa ngobrol sama orang, itu lebih tenang sih, lebih enjoy gitu. Bukan yang diem, ada masa-masa kayak gitu, cuman seringnya lebih sering ngobrol, lebih enjoy ngobrol. Terus kalau misalkan saya tuh nggak bisa belak-belakan ya Kak. Jadi kalau misalkan ada sebuah masalah, mungkin bisa menyelesaikan dengan orang yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan di sebuah perkumpulan atau forum besar, nggak bisa buat belak-belakan atau menyampaikan itu. Saya itu nggak bisa. Terus kalau misalkan tentang keorganisasian, saya tuh orangnya agak sering miss. Maksudnya kayak ada kadang-kadang kuranglah inisiatifnya gitu. Kayak teman-teman yang lain itu bisa ngebantu saya tuh buat, oh iya ya bener juga ya harusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak miss-nya gitu. Terus ada juga waktu nggak percaya dirinya. Itu sih. Jadi ada masa-masa dimana kayak kira-kira oke nggak ya sama keputusanku itu tadi, kira-kira gimana ya gitu. Ada pikiran-pikiran kayak gitu. Gitu sih. Dinda dalam 3 kata. Komunikatif, terus mungkin ya nggak 3 kata jadinya. Komunikatif mungkin kreatif. Nah tuh 3 kata. Komunikatif mungkin kreatif tuh. Ini prospek ke depan nih ya. Kamu melihat memproyeksikan diri kamu ke depannya nih. Kira-kira organisasi atau akademik? Habis itu terkait sekarang akademis kamu sendiri, kira-kira ke depannya seperti apa yang kamu harapkan atau yang akan kamu upayakan? Oke. Kalau misalkan untuk plan ke depan, rencananya sih untuk saya sendiri, saya pengen fokus di akademik gitu. Dan jadi masih nggak ada plan untuk lain-lainnya, misalkan join organisasi dan lain-lain. Terus untuk kondisi akademik saat ini, alhamdulillah
aman, maksudnya kayak ya alhamdulillah lancar sampai semester ini, dan untuk kedepannya terus lancar insya Allah. Ada program-program yang mau untuk akademik yang mau kamu lakukan nggak? Misalkan saya mau mulai baca atau saya mau jalan-jalan ke museum karena kamu kan jurusan tari. Ada nggak kira-kira ke depannya program-program itu untuk diri kamu sendiri? Wah, kalau misalkan untuk diri saya sendiri, Kalau banyak belajar ya, di Bern mungkin gimana? Kalau misalkan untuk saya sendiri, plan untuk kedepannya mau ngapain gitu, sebenarnya kalau ngelihat dari Bursa sendiri, itu kan kota yang sangat suportif ya untuk semua warganya, warga asing juga, warga kita juga. Jadi di sini plan saya nih rencananya banyak kayak yang Bursa sediakan. Pertama contoh Busmek, dan kemudian juga kemarin-kemarin saya gabung di kerelawanan, kayak volunteering. Mungkin saya bakal tetap dan akan lanjut ke sana gitu. Dan juga banyak di luar Busmek pun acara-acara yang diadain sama Bursa Beledia itu wow gitu, dan mereka sangat terbuka banget untuk siapapun, dan itu bisa dimanfaatkan untuk saya sendiri dan juga teman-teman saya gitu. Kalau bukan temanmu nggak bisa dimanfaatin ya Din? Gimana? Kalau bukan temanmu nggak bisa dong berarti? Oh iya, musuh apalagi? Enggak. Dari aku Semuanya lah Din. intinya. Ya, silahkan. Kemarin kan 1 tahun udah jadi kadif kan? Iya. Yang kamu pelajari tentang manajemen tim itu gimana? Terus ngerasa kurangnya gimana? Dan yang perlu dipertahankan tuh apa gitu? Selama pengalaman kamu manajemen tim. Oke. Ya. Kalau untuk pengalaman kemarin menjadi ketua divisi, banyak banget. Meskipun sebelumnya saya juga gabung di Humas, tapi masalah-masalah yang diterima, yang apa ya, yang saya dapetin tuh ternyata baru, hampir kebanyakan baru semua. Nah, kalau misalkan untuk manajemen organisasi, mungkin jujur aja di sini kemarin ada kesalahan dalam diri saya. Contoh, saya tadi bilang kalau misalkan saya komunikatif orangnya, kayak bagaimana mengkomunikasikan saya dan dia, antara saya teman-teman saya itu sebenarnya oke, aman, tapi manajemen yang saya itu adalah bagaimana tim saya itu saling support gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, paham. Jadi saling mengenal juga, karena kemarin teman-teman saya satu divisi kan sebenarnya baru ya buat mereka, kayak saling mengenal lagi itu, dan agak berat mungkin buat saya sendiri buat mempertemukan mereka. Tapi selama berjalannya waktu dan sering ketemu sih, akhirnya komunikasi itu akhirnya terbentuk gitu. Itu kemudian yang kedua, mungkin saya sendiri, saya kurang untuk ngingetin lagi nih, sebenarnya kita itu siapa dan tujuan kita itu apa. Karena di awal mungkin saya terlalu lama buat membentuk komunikasi di dalam tim itu. Jadi mungkin dari anggota tim saya jadi merasa lebih apa ya bahasanya, kayak oke, lebih santai lah. Jadi oke, nggak apa-apa gitu, nanti bakal kayak gini kok, bakal kayak gini. Bingung ya, saya jadi belibet, maaf ya ibu-ibu bapak-bapak. Siapa yang mau mulai lagi? Aku ya. Nih kalau ke depannya nih ya, andai kamu yang jadi ketua nih. Andai. Kan kita tahu nih mengalami problematika di
unstable. Kita ada permasalahan regenerasi kepemimpinan di PP Bursa nih. Pertamanya mungkin akarnya di rasa kepemilikan yang kurang ya. Kira-kira ada nggak langkah yang mungkin bisa kamu ambil atau terapkan kalau kamu nanti bertindak sebagai ketua PP Bursa? Anda kalau misalkan untuk problem itu, maksudnya mungkin kayak semua orang dan teman-teman di sini juga pasti tahu, semakin banyak kepala, semakin banyak pemikiran, semakin banyak juga warna-warni masalahnya. Mungkin kemarin saya juga sempat diskusi sama, ini boleh sebut nama ya? Boleh. Oke. Mungkin kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Fikri dan mungkin Ini Mas Fikri. Oh, ada Mas Fikri. Dan itu sebenarnya jadi PR juga buat yang mendengarkan, bukan saya aja. Karena emang beberapa orang ada di sana waktu itu. Di situ ada hal yang saya pikirkan bahwa ketika dulu abang-abang, kakak-kakak yang dulu ketika jumlahnya masih beberapa orang, mereka punya cara dengan istilahnya gini, misalkan dengan satu kali panggil aja langsung kumpul gitu, dengan satu panggil aja langsung kita selesai gitu. Tapi untuk sekarang ini kita semua tahu kalau misalkan banyak pemikiran itu juga memunculkan kayak wah ini masalahnya gini gitu, intinya pasti bakal beda gitu masalah yang akan diterima. Kalau misalkan bagaimana cara saya buat mempertemukan pemikiran-pemikiran kita, sebenarnya ini sih saya, dan ini mungkin bisa untuk saran kepada ketua yang akan menjabat selanjutnya, kita bisa mengumpulkan teman-teman, kita bisa sampaikan di situ apa tujuan teman-teman datang ke bursa dan apa yang akan kita perhatikan bareng-bareng ya. Karena kalau misalkan untuk kita datang ke setiap orang, kita kenal dengan setiap orang, kita bertemu semua orang, maksudnya kayak kita dekat tapi dengan 200 orang, kalau misalkan untuk dekat mungkin boleh, tapi gimana ya, mungkin abang-abang paham kalau misalkan ya pasti kita punya circle sendiri gitu, dan gimana caranya dengan kita itu tahu satu sama lain dan meningkatkan kesadaran satu sama lain. Kalau misalkan apa sih tujuan kita di sini, gimana sih cara berhubungan dengan orang Turki misalkan, dan gimana caranya kalau ada masalah, pasti ada masalah dengan akademik dan lain sebagainya. Intinya memahamkan dengan kesadaran gitu. Gitu sih, Bang. Kalau misalkan ini kan kamu bertindak sebagai pemimpin tadi kan, itu terkait masalah kepemimpinan juga. Ada salah satu anggota kamu yang taruhlah menyimpang atau melanggar norma-norma dasar keorganisasian misalkan gitu. Kira-kira kamu mampu nggak tegas terhadap orang tersebut dan bentuk ketegasan itu seperti apa? Oke. Kalau misalkan untuk yang menyimpang di dalam aturan keorganisasian, harus bisa, karena memang kalau untuk kedepannya memang itu sebagai solusi, dan memang kita harus mengingatkan atau malah langkah yang paling kasarnya untuk mengeluarkan gitu istilahnya, selama itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, itu mungkin kita selesaikan dengan cara itu dulu ya Bang. Tapi kalau misalkan memang udah
nggak bisa dengan cara itu, kita nggak bisa handle dengan cara itu, siap nggak siap harus bisa. Oke, silakan. Apa lagi ya? Din, satu periode ini nih, kebetulan kita dihadapkan dengan pandemi gitu kan. Tapi di pandemi ini, alhamdulillah banyak yang kita pelajari. Salah satunya adalah sigap menanggapi situasi gitu. Kalau menurut kamu nih, organisasi itu gimana sih seharusnya merespon kondisi-kondisi darurat? Maksudnya kondisi-kondisi yang di luar bayangan bahkan gitu. Gimana sih seharusnya organisasi itu merespon? Kalau misalkan respon terhadap halangan-halangan, pas setiap dari kita mungkin punya ide masing-masing ya, setiap dari kita mungkin punya pemikiran yang lain. Mungkin kita bisa cari jalan pintas gitu lah kayak istilahnya. Jadi kalau misalkan memang ada halangan, misalkan contoh corona gitu, kita nggak bisa ini dan itu gitu. Kita bisa ganti mungkin dengan cara-cara yang lain atau plan-plan yang lain gitu sih. Jadi terbuka sama anggota. Gitu. Tapi kayak gini nih, kemarin tuh kita juga pas lagi baru-barunya kena pandemi, kita shutdown gitu lah. Nggak slip sementara gitu tuh. Slip dulu kan, kayak jedanya itu lumayan memakan waktu gitu tuh. Jeda untuk ke inovasi-inovasi selanjutnya. Nah, kalau dari kamu sendiri kira-kira ada nggak kayak seharusnya tuh waktu itu tuh kita kayak gini gitu tuh, atau apa gitu untuk mengatasi biar nggak panjang tuh masa breaknya. Skip. Ya skipnya. Kalau kalau misalkan setelah kita itu dapat sebuah konklusi dari pikiran-pikiran kita masing-masing, mungkin contoh misalkan dalam corona ini kita ngerasa hal yang sama, kita ngerasa kayak wow ini ya gitu, kayak nggak ada kerjaan mungkin ya gitu. Nah dari situ gimana kita bisa langsung kasih kayak semacam ya langsung aksinya gitu loh Kak. Oke, coba kita wujudin kalau misalkan memang itu nggak berhasil atau bagaimana gitu setelahnya, itu nggak masalah, tapi ada aksi yang udah kita lakukan gitu. Karena kan kalau misalkan kita pikirin aja tanpa kayak wah gimana ya gitu, nggak apa-apa misalkan kita coba dulu dan misalkan hasilnya ya tidak sesuai, misalkan nggak apa, kita koreksi, kita evaluasi lagi gitu sih Kak. Maaf Teh Ocha. Dari aku kamu kan udah pernah pengalaman juga jadi ketua OSIS, ya kan? Nah, berarti kan ketua OSIS itu kan anggotanya kan maksudnya enggak anggota sekolah tuh biasanya berapa sih? Ratusan lah ya jumlah anggota sekolah, berapa ratus, 300 mungkin. Lebih banyak lah daripada ngurusin bursa sebenarnya. Karena ya dosen kayak gitu. Nah, di bursa ini itu kan anggap aja orang-orang bursa, mahasiswa bursa ini kan dengan bermacam-macam latar belakang lah di sini kan. Graduate-nya dari mana-mana, entah dulunya gimana-gimana, terus sini semua jadi satu, mau nggak mau kita adalah satu perhimpunan gitu. Tapi juga banyak juga yang nggak sadar bahwa maksudnya kayak menganggap bahwa PPI Bursa itu cuma ya sebuah organisasi gitu. Sebuah organisasi ya udah, organisasi itu kan organisasi gitu kan. Aku nggak ikut organisasi nggak apa-apa gitu. Ya aku di rumah aja juga nggak ngapain juga nggak apa-apa. Nah itu kan juga hak setiap orang juga yang. Tapi ada nggak sih ide untuk menanamkan rasa kepemilikan dan kesatuan minimal? Bukan masalah PPI Bursa deh. Minimal tuh kita sama orang Indonesia, kita masih pegang paspor Indonesia, sama-sama kita mahasiswa Indonesia, kita adalah satu kesamaan gitu. Nggak harus nama PPI Bursa, tapi kita adalah satu kesamaan. Nah itu menanamkan rasa-rasa seperti itu gitu loh, karena bisa jadi kayak gitu tuh nanti
muncul ini loh, sifat-sifat udah hilang keindonesiaannya, hilang cinta tanah air juga, merasa bahwa oh ya udah gitu, punya cita-cita mau nikah sama orang Turki mungkin ya nggak apa-apa, tapi akhirnya nanti lupa dengan kita siapa, dari mana, atau gitu loh. Maksudnya kayak, dan akhirnya dengan orang Indonesia lainnya tuh jadi makin jauh, kemudian tidak akrab dan lain-lain gitu. Nah, untuk rasa-rasa kayak gitu, gimana cara tanamin rasa kepemilikan itu sebagai kita tuh satu orang mahasiswa ini, kita tuh adalah sama gitu, keluarga gitu. Minimal kalau nggak mau jadi keluarga nggak apa-apa, tapi kita sama-sama nengok gitu, sama orang Indonesia lah gitu. Nah, gimana sih? Ada nggak ide-ide kayak gitu? Iya, iya. Kalau misalkan untuk gimana caranya menumbuhkan rasa kepemilikan ya Bang, jujur kalau misalkan sekarang sama waktu SMA saya dulu, sekarang kan lebih apa ya, setiap orang bebas punya prioritas masing-masing juga, dan itu pun kita nggak bisa menyalahkan itu, dan kita juga nggak bisa memaksakan itu gitu. Tapi satu hal yang paling kita harus ketahui, dan teman-teman semua PPI Bursa, pertama kita harus ketemu rasa sadar sih Bang, pertama, karena pasti setiap dari kita nggak mungkin kalau misalkan ya nggak tahu ya, mungkin niatnya lain-lain, tapi pasti kebanyakan dari kita mayoritas untuk datang ke bursa kita itu punya tujuan yang sama gitu, dan pasti kita itu sebenarnya punya masalah yang mirip-mirip gitu. Dan ya kalau misalkan dilihat lagi, mungkin ada teman-teman yang untuk menumbuhkan kesadaran itu sebenarnya juga sulit. Jadi gimana caranya kita itu menjadikan masalah bareng-bareng gitu. Kayak misalkan ada suatu masalah, bukan, dan ini juga Bang, aku berharap juga mungkin untuk PPI Bursa ke depannya bisa menjadikan PPI Bursa itu nggak eksklusif gitu. Untuk lain-lainnya, mungkin itu salah satu hal yang membuat teman-teman lain kayak, wah, oh nanti yang akan datang itu orang-orang mungkin BPH atau DPH kayak gitu. Jadi intinya setuju banget sih sama mungkin yang apa yang disampaikan sama Bang Moha, kalau sebenarnya kita punya satu nama Indonesia gitu. Kita sama-sama orang Indonesia. Bukan nama PPI Bursa, bukan nama BPH atau DPH. Kayak gitu. Itu sih kayak intinya kesadaran dari kita masing-masing, dan perlu disampaikan sih Bang, karena jujur aja sebelum-sebelumnya mungkin kalau misalkan abang-abang nggak menyampaikan ke kami bursa itu seperti ini, citra PPI Bursa seperti ini dan itu, kita juga nggak akan paham gitu. Gimana caranya teman-teman mungkin dari teman-teman 2018, 2017 yang memang sudah paham bagaimana nih berkehidupan gitu di atmosfer bursa ini kayak gimana gitu, dan mau nggak mau kita harus sampaikan ke teman-teman mungkin yang baru atau yang baru datang gitu, karena dari situ juga akhirnya kita tahu, oh tujuannya ini nih, oh kita punya masalahnya kayak gini nih, kayak gitu. Gitu Bang. Oke. Din, kalau menurut kamu PPI Bursa itu apa? PPI Bursa menurut saya kayak gimana? PPI Bursa tadi tempat saya ketemu sama orang-orang baru, juga tempat saya sharing banyak hal, dan kayak ya itu sih, itu Kak. Aku lagi ya nanya ya. Sejauh mana nih Dinda tahu tentang hubungan eksternal dan jejaring PPI Bursa? Karena hubungan eksternal dan jejaring ini beda ya, apa namanya, istilahnya gitu. Kalau hubungan eksternal nih kayak misalkan hubungan yang memang wajib gitu, tapi di luar tubuh PPI Bursa sendiri, seperti PPI Turki, KBRI, KJRI, dengan MIBA, atau dengan komunitas grup Indonesia lainnya gitu.
Nah, dan juga jejaring PPI Bursa. Nah, kalau jejaring ini tuh ya itu organisasi-organisasi di Turki. Nah, sejauh apa Dinda tahu tentang hubungan eksternal dan jejaring ini? Oke. Itu Din. Oke. Kalau misalkan untuk hubungan eksternal dengan KBRI KJRI termasuk eksternal ya. Jadi itu dan di sini juga KBRI dan KJRI sebenarnya jujur kalau misalkan untuk direct hubungan langsung meskipun saya ada di Humas saya nggak ada kontak langsung karena Satgas untuk PPI Bursa bukan dari Humas, ditunjuk dari Sekretaris PPI Bursa yang tahun kemarin. Itu pertama. Jadi untuk direct hubungan langsung saya nggak ada, maksudnya untuk WhatsApp dan lain-lain. Tapi menurut saya pribadi, kalau misalkan KBRI dan KJRI, mereka juga bisa untuk mendukung teman-teman PPI Bursa dan termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan nanti ya sama PPI Bursa. Menurut saya KBRI dan KJRI berperan lumayan dan cukup penting sebagai supporter juga, dan ya intinya dukungan-dukungan dari mereka juga penting buat kita, dan gimana kita juga menjaga hubungan sama KBRI dan KJRI. Kemudian untuk jejaring-jejaring itu ini ya semacam semacam lembaga-lembaga Turki gitu ya, yang mungkin kontak langsung dengan PPI Bursa, di mana mereka mendukung juga PPI Bursa buat acara-acara dan lain sebagainya. Dan kemarin kita sempat miss di sini karena ada kendala corona itu tadi, tapi harapan saya juga pribadi untuk Humas selanjutnya, gimana pun caranya, bagaimanapun kondisinya, tetap pertahankan gimana hubungan itu, meskipun sekedar abina sesenes gitu. Mungkin kita nggak bisa datang langsung, kita bisa kontak lewat internet atau apapun ya gitu, tapi di situ kita hadir gitu, dan tidak terkesan kalau wah butuhnya doang gitu. Itu sih. Dan kampus itu juga termasuk jaringan PPI Bursa yang cukup penting gitu, dan gimana kita itu bisa misalkan untuk membentuk sebuah top luluk gitu, dan gimana kita misalkan kondisi terkini durum teman-teman orang-orang Indonesia juga mungkin kita bisa sampaikan kalau misalkan kita ada menjaga hubungan itu dengan rektor gitu dan dengan kampus. Dan juga ada sebenarnya banyak jaringan-jaringan PPI Bursa yang harus keep kontak ya, dan meskipun kita dan juga saya punya harapan juga, banyak juga harapannya buat teman-teman PPI Bursa, dengan kita misalkan join sebuah acara, misalkan ada acara teater yang diadain sama GGM dan kita hadir di situ, itu termasuk ada timbal baliknya gitu. Jadi kita juga kayak ada poin wah orang Indonesia datang gitu, wah orang Indonesia ada di sini gitu. Itu termasuk kalau misalkan menurut saya itu ini sih, untuk mereka itu juga support untuk mereka gitu. Terus untuk yang lain masyarakat Indonesia ya, di sini kalau misalkan melihat yang kemarin PPI Bursa dengan masyarakat Indonesia di Bursa, kalau untuk khususnya dengan mungkin ibu-ibu Gelin, ini ya, kita sebenarnya sekedar menghimbau, misalkan ada arahan atau dari KBRI dan KJRI, kita sebagai tangan penyambung lah ya untuk menginformasikan ke ibu-ibu. Tapi selebihnya misalkan untuk ada masalah atau kasus dan lain-lain, menurut saya PPI Bursa sebagai organisasi mahasiswa
tidak terlalu banyak ikut di dalam situ. Menurut saya seperti itu, Bang JJ. Tapi kalau misalkan untuk tetap menjaga silaturahim dan dekat dengan misalkan Gelin, itu nggak masalah. Itu malah merekatkan orang-orang Indonesia dan menambah teman-teman juga mungkin satu daerah di Indonesianya gitu sih. Oke, baik. Terima kasih. Terus Din, bakal ada rencana ngeluasin ini nggak? Ngeluasin jaringan nggak? Menurutku, misalkan ada yang gimana ya, yang dari di dalam bursa sendiri gitu loh Kak. Maksudnya untuk menambah jaringannya, belum ada bayangan untuk kayak keluar bursa atau keluar Turki, itu belum ada bayangan karena kan PPI Bursa juga ada di dalam naungan PPI Turki gitu ya. Iya. Gitu sih. Tapi bakal nambah ya? Bakal buka baru gitu tuh? Iya. Mau nanya tentang ini. Kalau Gelin gimana, Din? Gelin gimana? Aman nggak Gelin? Gelin untuk Bunga. Gelin. Sekarang kan Gelin juga makin rame nih. Yang datang tuh udah rame banget sekarang, udah artek udah ya rame lah gitu. Ya. Tapi tuh KJRI terutama ya, tetap untuk dengan Gelin ini tetap nanti tuh ketika ada acara atau kayak gimana tuh tetap hubungannya tetap PPI Bursa lah ya gitu. Nah, gimana PPI Bursa tetap ngejaga ini Gelin biar bisa dipegang terus gitu. Itu gimana, ada rencana nggak gitu? Kalau misalkan untuk Gelin sih Bang, dengan pertama sih kita mengandalkan dengan kegiatan yang diadakan sama KJRI atau KBRI ya, itu pertama. Nah dari situ juga akhirnya mungkin kita akhirnya tahu informasi-informasi, oh ini ada Gelin baru, oh ini ada mungkin masyarakat Indonesia Bursa yang baru. Nah dari situ baru kita himpun di satu grup sih, itu bayangan saya sekarang. Jadi dan itu tadi karena memang banyak orang Indonesia terutama Gelin yang datang ke bursa dan bukan dengan diam-diam ya, dengan tiba-tiba dan kayak oh ada orang Indonesia di sini, oh ada orang Indonesia di situ gitu. Itu sebenarnya kita melaksanakannya itu KBRI sih dari situ, dan mungkin informasi teman-teman yang lain yang memang misalkan kenal ketemu bakal minta tolong buat ini sih, kan yang disampaikan sama KBRI KJRI juga penting banget. Dan beberapa juga Gelin untuk contohnya untuk ngisi lapor diri aja ada yang masih kesulitan. Nah mungkin kita juga bisa di situ. Oke, masih ada kan yang lain? Sudah. Mungkin. Baik, terima kasih Adinda. 45 menitan sih udah berlalu nih, cukup panjang, ada tersendat-sendat. Selamat ya. Golden ticket. Maaf ya. Tiket. Banyak itu. Terima kasih Mas Ana.